Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Syafaat Huda. Nah, kita melanjutkan ulasan buku Manajemen Pendidikan Sekolah ditinjau dari konsep tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, kita masih berada di bab 1 ya, terkait dengan perencanaan pendidikan. Ya, di bab 1 itu berbicara masih tentang perencanaan pendidikan ya. Oke ya, kita akan mengulasnya ya. Nah, ini ada macam pendekatan perencanaan pendidikan, yaitu mulai dari pendekatan kebutuhan sosial, lalu ada ketenaga kerjaan, lalu ada efisiensi biaya. Nah, kita akan sedikit mengulas ya. Ya, tentu tidak menjelaskan semua yang ada di buku begitu ya, terkait dengan macam pendekatan ya pendidikan gitu. Jadi nanti teman-teman silahkan dicari ya bukunya di link yang sudah saya berikan gitu ya. Nah, di perencanaan pendidikan terkait dengan macam pendidikan, yaitu yang pertama adalah kebutuhan sosial atau social demand approach ya. Nah, tentu pendekatan kebutuhan sosial ini adalah pendekatan yang didasarkan ya atas keperluan masyarakat pada saat ini. Jadi memang secara sederhana pendidikannya pendekatannya mengenai misi pemerataan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan wajib belajar 9 tahun. Nih, contoh sederhananya adalah wajib belajar 9 tahun yang sekarang menjadi penerapan pendekatan ini gitu ya. Jadi di kebutuhan sosial ini wajib belajar 9 tahun itu contoh realnya begitu ya. Nah, selain itu juga mengandung misi pembebasan terutama terkait bagi negara-negara yang berkembang yang kemerdekaannya masih belum lama begitu ya. Nah, tentu di kebutuhan sosial ini pendidikan itu merupakan hal yang penting gitu ya, hal yang penting sehingga penerapan pendekatan ini tadi itu ya, wajib belajar 9 tahun. Nah, terkait dengan kebutuhan sosial ya, harus memperkirakan atau kebutuhan pada masa yang akan datang dengan beberapa analisa mulai dari pertumbuhan penduduk ya, lalu ada partisipasi dalam pendidikan, yakni dengan menghitung persentase penduduk yang bersekolah, lalu ada arus murid dari sekolah dari kelas 1 ke kelas yang lebih tinggi gitu ya, dari mulai SD ke SLTP ke SMA sampai perguruan tinggi. Lalu juga pilihan atau keinginan masyarakat dari individu tentang jenis-jenis pendidikan. Nah, bisa dikatakan ada kelemahan terkait dengan kebutuhan sosial ini. Yang pertama adalah pendekatan ini mengabaikan masalah alokasi ya dalam skala nasional dan secara samar tidak mempermasalahkan besarnya sumber daya pendidikan yang terbaik untuk segenap rakyat Indonesia. Jadi memang posisinya alokasi terkait dengan sumber daya pendidikannya gitu ya. Lalu di yang kedua kelemahannya adalah mengabaikan kebutuhan perencanaan ketenaga kerjaan yang diperlukan di masyarakat sehingga dapat menghasilkan kelulusan sebenarnya kurang dibutuhkan masyarakat. Jadi boleh dikatakan pemerataan 9 tahun ini belum ada link and match gitu ya. Jadi
belum ada kesesuaian gitu, itu salah satu kelemahannya. Nah, selanjutnya pendekatan ini cenderung hanya ya menjangkau pemerataan pendidikan saja, sehingga memang kuantitas kelulusan lebih diutamakan ketimbang kualitasnya gitu ya. Jadi masih mengedepankan jumlah pemerataan terkait dengan jumlah yang bisa mengenyam wajib belajar 9 tahun. Jadi bukan dari sisi kualitas gitu. Nah, kita bisa melihat sekarang seperti ini. Makanya sekarang terkait dengan pendidikan ini sekarang sudah mulai dirubah gitu ya. Nah, yang kedua itu pendekatan dari sisi ketenaga kerjaan. Nah, dari sisi ketenaga kerjaan tentu pendekatannya mengutamakan keterkaitan lulusan ya, sistem pendidikan dengan tuntutan kebutuhan tenaga kerja. Jadi memang berbeda nih. Kalau yang pendekatan kebutuhan sosial itu link and match-nya tidak ada. Tetapi kalau pendekatan ketenaga kerjaan atau manpower approach itu jadi dia posisinya disesuaikan dengan kebutuhan kerja gitu ya. Dan maka apabila kalau misalnya kita dikaji dengan proses membengkaknya angka pengangguran, ya keperluan mempertemukan kepentingan ini semakin mendesak begitu ya. Itulah kenapa boleh dikatakan salah satu sekarang program kampus Merdeka gitu ya, kampus mengajar, begitu ada MSIB gitu ya. Artinya para mahasiswa terjun langsung ke sekolah-sekolah gitu ya, lalu ke dunia industri, ke perusahaan-perusahaan. Itu salah satunya adalah pendekatan yang ketenaga kerjaan. Jadi secara aplikatif akan mengurai permasalahan atau link and match-nya itu akan langsung ada gitu ya. Nah, seperti itu. Dan hasil dari penelitian Blow 1986 dan Fowler 1988 uh, menyimpulkan bahwa masalah pengangguran di kalangan terdidik dapat ditekan dengan memperbaiki sistem dan tatanan pendidikan. Nah, salah satunya ini tadi ya, pendekatan ketenaga kerjaan. Jadi manpower approach ini menjadi salah satu solusi ya di dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan pengangguran gitu ya, seperti itu ya. Nah, selain itu juga sebenarnya gitu ya, sebenarnya terkait dengan ketenaga kerjaan ya, pendekatan itu juga ada kelemahannya ya. Yang pertama terkait dengan peranan yang terbatas terhadap perencanaan pendidikan ya, karena kan posisinya pendekatannya mengabaikan sekolah menengah umum karena hanya akan menghasilkan pengangguran saja. Pendidikannya lebih mengutamakan ya sekolah menengah kejuruan. Jadi memang secara aplikatif SMK atau sekolah menengah kejuruan itu akan lebih leading terkait dengan ketenaga kerjaan gitu ya. Lalu ada yang selanjutnya menggunakan klasifikasi dan rasio permintaan dan persediaan. Jadi memang disesuaikan gitu. Lalu selanjutnya kelemahannya adalah tujuan utamanya itu untuk memenuhi dunia kerja. Jadi di sisi lain tuntutan dunia kerja selalu berubah-ubah dengan cepatnya. Jadi memang juga harus mampu adaptasi terkait dengan dunia kerja gitu. Jangan sampai memang hanya kebutuhan sekarang, maka proses skill atau visioner dalam mengembangkan skill ya di sekolah menengah kejuruan juga ini menjadi hal yang penting, sehingga nanti kan skill-skill yang dibutuhkan itu bukan hanya skill yang kekinian sekarang, tetapi yang untuk di masa depan gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya pendekatan dari sisi efisiensi biaya. Nah, dari pendekatan efisiensi biaya
Itu menurut Juruj 1972 ya, rate of return approach ya, efisiensi dari pendekatan ini pengertiannya yaitu penentuan besarnya investasi dalam dunia pendidikan sesuai dengan hasil, keuntungan atau efektivitas yang akan diperoleh. Jadi memang biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan yang berkualitas itu sangat berbanding lurus gitu posisinya. Jadi sekarang ya kita lihat bahwa anggaran kampus mengajar gitu ya, itu sudah bisa dikatakan 2 kali lipat dari tahun sebelumnya gitu. Dan itu terus berjalan gitu. Bahkan secara positively ini nih saya mengambil contoh kasus sederhana gitu ya, yang aplikatif sekarang gitu. Secara aplikasi begitu para lembaga pendidikan lalu di perusahaan itu sudah mengambil manfaatnya. Begitupun sama dengan para mahasiswa yang bahasanya magang begitu ya di tempatnya baik perusahaan atau di lembaga pendidikan itu juga merasakan manfaatnya gitu ya. Begitu. Nah, tentu ya terkait dengan pendekatan efisiensi biaya ini ada ya bersifat ekonomi dan berpangkal dari konsep investment and human capital gitu. Jadi investasinya pada sumber daya manusia. Jadi memang investasi pada sumber daya manusia itu akan berbanding lurus dengan hasil di kedepannya gitu terkait dengan perubahan atau kemajuan di dalam dunia pendidikan. Itu menjadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa tidak bisa diganggu gugat begitu ya. Itu sebuah hal yang kepastian gitu. Jadi memang secara nilai ekonomi ya pendidikan itu ya pemanfaatan biaya secermat mungkin untuk mendapatkan hasil pendidikan yang seoptimal mungkin. Jadi memang baik secara kuantitatif maupun kualitatif terkait dengan efisiensi kan begitu ya. Artinya biayanya secara sederhana boleh dikatakan cukup gitu, tetapi hasilnya baik gitu. Jadi efisiensi itu kan terserap dengan baik sehingga menghasilkan optimal. Nah itu rumus dari efisiensi biayanya begitu ya. Nah itu seperti itu terkait dengan macam pendekatan perencanaan pendidikan ya. Baik, itu saja ulasan untuk di kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.